innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itu yang membelah biji-biji dan butir-butir. Nah, maksudnya bagaimana ini? Allah membelah biji-biji dan butir. Ini kita kembalikan pada serba hasil pertanian itu, buah-buahan umpamanya. Itu kalau dalam ilmu hayat itu diterangkan bahwa buah-buahan itu ada yang bersifat dikotil, ada monokotil. Yang dikotil umpamanya buah mempelam. Itu kalau dikupas, dimakan mempelamnya, bijinya itu kalau kita buka itu terbelah menjadi dua. Itu kelompok dikotil. Kalau yang monokotil yang tidak terbelah seperti itu. Nah, Allah itu justru yang membelah semua biji dan butir. Nah, maksudnya begini. Kalau buah-buah baik yang termasuk golongan monokotil atau dikotil, itu pada dasarnya satu buah itu, satu biji kalau ditanam lalu tumbuh, ya, tumbuh lalu nanti menghasilkan buah yang banyak. Nah, itu namanya dari biji yang satu tumbuh lalu menjadi buah yang banyak. Nah, itu Allah membelah itu satu lalu dibelah jadi banyak. Nah, gitu. Bayangkan satu biji mempelam ditanam lalu tumbuh besar berbuah, buahnya bisa ratusan. Nah, itu namanya kan satu dibelah menjadi 100 umpamanya begitu. Ada buah yang seperti buah talok, ceri, gitu. Ada buah naga, ada buah nangka, ada buah cempedak. Itu kan kalau kita lihat kan hanya satu tuh buahnya ya. Satu, ceri itu satu ya, satu bulatan seperti kelereng itu gitu. Tapi di dalamnya tuh ratusan biji-biji gitu. Jadi kalau dimakan yang manis itu terjadi biji-biji yang banyak sekali itu. Nah, itu kalau satu buah ceri, buah talok ditanam, kan itu berarti akan tumbuh banyak itu apa? Bibit-bibit yang akan ditanam dari ceri itu. Nanti kalau dia sudah besar semua, kan juga akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, itu semuanya yang membelah apa tuh? Satu dibelah sampai bermacam-macam banyaknya, bukan main itu. Termasuk itu buah naga itu. Itu makanan yang enak, itu mahal harganya. Kalau makan itu ya isinya dimakan semua itu. Termasuk biji-bijinya yang ribuan itu, yang hitam itu. Nah, itu pada dasarnya, itu kalau ditanam, itu buah naga itu ya tumbuh ribuan pohon, dan nanti dari tiap pohon itu ya berbuah banyak. Nah, itulah itu yang Allah itu apa namanya, membelah biji dan butir yang seperti itu. Padi umpamanya satu ya, satu gabah itu ditanam, nanti tumbuh lalu keluar padi banyak. Nah, sampai itu dipakai oleh Allah sebagai gambaran kalau orang yang infak fisabilillah itu seperti biji yang satu ditanam tumbuh lalu menghasilkan apa namanya buah yang menjadi 7 cabang, setiap cabang 100 butir, berarti kan satu pohon menghasilkan 700 buah butir. Nah, itu namanya kalau orang beramal infak fisabilillah itu pahala seperti itu, dilipatkan sampai 700 kali. Jadi kalau orang ke masjid umpamanya membawa uang 5.000 diinfakkan fisabilillah melalui masjid ya, untuk untuk kemakmuran masjid. Nah, itu hakikatnya akan dibalas oleh Allah berapa kali? 5.000 kali 700, paling tidak jadi 3,5 juta. Nah, itu imbangannya kalau orang beramal soleh seperti itu, fisabilillah seperti itu. Oleh karena itu mari kita ini mengambil manfaat dari ajaran Allah yang demikian dengan itu, bahwa itu Maha Kuasa seperti itu ya, membalas orang yang infak saja dikalikan 700 ya, apa namanya, melahirkan buah-buahan dilipatkan, dipecah demikian jadi banyak sekali. Itu Allah itu seperti itu kemurahannya pada hambanya itu akhirnya kan kita semua yang akan menikmatinya itu. Jadi
Allah mengingatkan bahwa kita nanti akan datang menghadap pada Allah itu hanya sendiri-sendiri, tidak ada temannya, bahkan tidak ada yang mengawal siapapun, gitu. Sebagaimana mereka waktu lahir ke dunia itu ya sendiri-sendiri itu, dan semua harta yang ditinggalkan dari rezeki Allah itu, wah sudah itu ya tidak bisa dibawa ke sana itu, kecuali ya tadi tiga tadi, harta benda yang habis dimakan, harta benda yang habis dipakai lalu sudah lusuh dan tidak bisa dipakai. Yang terakhir yaitu sedekah yang itu kekal dan itu nanti akan mendapatkan pahala di akhirat sana itu. Dan Allah mengatakan kamu besok kan juga tidak ada yang mengawal kamu. Sekutu-sekutu yang kamu anggap dulu sebagai sekutunya Allah yang membantu kamu, yang kamu sembah itu, nyatanya dia itu tidak bisa ke sana itu. Bahkan kamu itu sudah putus hubungan dengan siapapun di dunia ini yang dulu kamu akrab gitu, dengan anaknya, saudaranya, orang tuanya, pemimpinnya, ya, dan lain-lainnya itu. Yo, kamu udah putus hubungan semua itu. Kamu menghadap Allah tinggal sendiri-sendiri itu. Innallaha falihul habi wa nawa. Allah lah yang membelah biji dan butir-butir itu. Yuhrijul hayya minal mayyit. Dan Allah itu yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya termasuk tadi dari biji-bijian itu, pada dasarnya biji itu dianggap mati toh. Tapi setelah ditanam lalu keluar pohonnya, ya tanaman itu tumbuh, itu kan hidup nyatanya. Ya setelah biji tanam lalu keluar itu, ya kecambahnya lalu tumbuh besar-besar sampai akhirnya berbuah, itu kan namanya melalui proses hidup toh itu. Tuh contohnya seperti itu. Allah itu yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa murijul mayyiti minal hayyi. Dan Allah mengeluarkan yang hidup, yang mati dari yang hidup. Contohnya ayam bertelur, ya toh. Ayam kan hidup, dia mengeluarkan dari ayam itu yaitu telur. Berarti telurnya itu mati, ya begitu. Ya termasuk kita ini hidup. Tapi nanti suatu ketika kita mati, ya toh. Nah, itu berarti hidup kita keluar jadi mati. Karena sudah mati kan. Nanti kalau sudah dikubur, itu mati, dikubur. Tapi kalau nanti sudah datang hari kiamat, dibangunkan. Itu namanya mati, dikeluarkan, dari mati dikeluarkan jadi hidup. Itu Allah tuh seperti itu memperlakukan makhluknya itu. Dzalikumullah fa'anna tufakun. Demikian Allah itu ya, Maha Kuasa seperti itu loh ya. Seperti itu. Tapi mengapa kamu tetap berpaling, orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang tidak mau ngaku agama Islam, ya Nasr Yahudi, kamu tetap berpaling gimana? Diberitahu Allah seperti itu loh. Kekuasaannya seperti itu semuanya. Kamu kok tetap berpaling gimana? Falikul isbah baca alal laila sakana basamsa wal qamara kusbana. Allah yang membelah pagi dan menjadikan siang. Allah lah membelah pagi lalu jadi siang. Itu maksudnya. Jadi kalau paginya habis ya toh, habis malam sampai di ujung malam akan pagi itu kan berarti masih pagi. Nah setelah matahari terbit itu kan lalu mulai siang. Nah itu yang memisahkan itu Allah itu. Dari suasana gelap makin terang lalu keluar matahari jadi terang. Nah posisi seperti itu yang buat juga Allah itu. Allah yang memisahkan antara pagi dan siang. Gitu. Allah itu seperti itu kemampuannya seperti itu. Wa ja'alal laila sakana, dan Allah itu menjadikan bagi kamu itu malam itu untuk istirahat. Ya, malam gelap disuruh istirahat. Tapi ini firman Allah itu rupanya kalau zaman sekarang ya prakteknya tidak bisa penuh. Buktinya banyak orang yang justru kerjanya malam. Seperti sopir bis malam itu kan dia kerjanya malam. Bis malam jalannya pada malam hari. Itu kan kalau dilihat dari sisi ini kan dia tidak mau istirahat mereka itu. Ya toh? Malam-malam kerja. Nah, apalagi orang-orang yang kerja dengan yang tidak baik di hadapan Allah, orang yang kerja di hiburan malam, klub malam, itu pada akhirnya
mestinya istirahat, tapi dia berfoya-foya, bersenang-senang untuk mendapatkan uang. Nah, itu jalur yang tidak diridhoi Allah seperti itu. Oh, masalahnya hanya senang-senang kok, bermain-main dan lelahanan kok, yang sia-sia kok. Jadi Allah itu yang menjadikan malam itu untuk istirahat. Wasyamsa wal qamara husbana. Dan matahari dan bulan itu ada perhitungannya. Dengan perhitungan, maksudnya apa? Bulan dan matahari itu dapat dipakai untuk menghitung, ya, datangnya tahun, ya toh, ya. Lalu membuat tanggalan itu dasarnya ada yang berdasarkan apa namanya, matahari, ada yang berdasar bulan. Kalau menentukan kapan mulainya puasa hari raya itu berdasarkan bulan, ya toh. Tapi kalau penanggalan Masehi itu berdasarkan matahari, itu ada untuk perhitungan untuk menentukan itu. Zalika takdirul azizil alim. Demikianlah itu ketetapan dari Allah seperti itu. Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Matahari dan bulan bisa dipakai perhitungan untuk menentukan, ya tadi, untuk menentukan tanggalan, untuk menentukan hari raya, ya, mulainya puasa, ya itu semuanya berdasarkan tadi matahari atau bulan.